biar waktunya cukup efektif. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita kembali bersama kakak dari Pasca yang pagi ini akan melaksanakan ujian. Silakan, Juma ya. Ya, silakan dimulai saja. Oke, baik Bu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini mohon izin Bu, saya ambil alih kelasnya. Sesuai dengan kegiatan RPS kita, hari ini kita akan membahas tentang reaksi radikal bebas. Sebentar saya share screen ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Kak. Oke. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang reaksi radikal bebas. Nah, tapi sebelum ke materi intinya, ada satu slide mungkin yang sedikit agak membangun perspektif kita masing-masing pada slide kedua. Kira-kira dari slide kedua ini ada gambaran apa sih di benak kalian hubungannya dengan materi kita hari ini? Boleh berbagi perspektifnya masing-masing. Ada kira-kira yang ingin memberi sedikit pandangannya tentang gambar slide ini dengan materi kita hari ini? Untuk gambarnya yang bisa saya tangkap yang pertama itu tentang paparan, Kak, terhadap diri kita. Bisa bagus. Ada lagi? Oke, mungkin itu udah sedikit gambaran walaupun masih kurang memadai gitu. Nah, jadi pada slide ini menggambarkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akan terjadinya suatu reaksi radikal bebas gitu, ya. Makanya dari faktor-faktor inilah yang mengakibatkan nanti suatu molekul itu dapat mengalami radikal bebas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang lebih dalam lagi, pada slide ketiga ada sedikit tes awal yang mungkin menjadi gambaran untuk saya sebagai acuan nanti kalian itu sejauh ini taunya seberapa jauh sih tentang reaksi radikal bebas itu gitu. Petunjuknya sudah ada pada slide, hanya terdiri dari 2 soal. Silakan kerjakan dalam kertas maupun lembar kerja lainnya dalam waktu 6 menit. Kirim ke email saya dengan format nama file nanti kimia organik, nama mahasiswa lalu kelasnya. Nah, nanti ini fleksibel aja ya. Lembar kerjanya itu mau berupa PDF silahkan, mau berupa Word silahkan, mau berupa foto juga silahkan. Asal nanti nama format filenya lebih seperti ini, biar lebih memudahkan saya untuk mencarinya dalam email. Sudah dipersiapkan sebelumnya? Saya beri waktu mungkin agak-agak 30 detik deh untuk mempersiapkan lembar kerjanya, mau kertas silahkan, mau bentuk mungkin lembar kerja tab yang bisa dicoret-coret juga silakan. Sudah? Baik, ini di menit 10.43, berarti waktu Anda hanya 6 menit, jadi di 11.00 berarti nanti pretest ini berakhir. Dari detik 10.43
saya mulai hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3, silahkan dikerjakan.
Mikrofonmu mut ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan 10.49. Tadi saya bilangnya 11.00 ya, maaf ya. Salah konfirmasi. Berhubung waktu sudah menunjukkan 10.49, berarti sebenarnya udah lewat 6 menit ya. Saya beri tolerir sampai 10.50 pengiriman filenya ya ke emailnya. Berarti 10.50 tepat kita mulai. Artinya lembar kerja pretest adik-adik sekalian sudah dikirimkan kepada saya melalui email ya. Sama. Papa aja. Papa aja. Papa aja. Hah? Tapi disuruh pap. Belum ada satu orang pun masuk nih emailnya. Sudah? Cak tengok di buku Fashion dan Bar halaman 225, 224. Oke, baik, sudah menunjukkan 10.51. Saya anggap selesai ya, dan mungkin efek jaringan atau gimana nanti nilai pretestnya saya, jika waktu memungkinkan dan kesempatannya, nanti saya beritahu kepada adik-adik ya hasilnya bagaimana. Baik, saya lanjutkan materi hari ini. Kita bahas tentang radikal bebas. Sebelumnya, sesuai janji kita kemarin, kita ada penugasan di CBR tentang radikal bebas ya. Nah, jadi saya beri sedikit penawaran kepada kelompok yang mungkin ingin memaparkan. Mau terlebih dahulu memaparkan dari saya, kelompok memaparkan tugas kelompoknya, atau saya dulu gimana? Kepada kelompok 3. Kelompok 3 kan yang bahas radikal bebas. Bagaimana guys? Ayo kelompok 3 ada Evi, Glory, Sarah, Sukma, dan Nisa. Saya berikan penawaran mau persentase di sebelum persentase sekarang atau nanti setelah saya paparkan materi. Bagaimana guys? Kelompok 3. Sebentar ya Kak, diskusi dulu. Oke, ditunggu. Ya, yang A itu, yang CL itu menjadi 2 CL itu tahap inisiasi. Enggak, pertanyaan aku yang kau kirim di grup Apa? itu tahapnya nggak berkelanjutan. Maksudnya kan nanti kan udah terbentuknya kan. Bagaimana kelompok 3? Udah dapat kesepakatan? Mohon maaf Kak, kalau bisa kelompok 3 Kak. Oh, kalian dulu memaparkan materi? Iya Kak. Oh, boleh, silakan. Saya stop sharing ya. Baik Kak. Saya beri ini 10.53, mungkin cukup lah, kira-kira 20 menit atau 15 menit ya. Baik, saya stop sharing nih untuk kelompok 3. Saya persilakan. Saya berikan saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi CBR-nya. Udah, silakan kelompok 3.
Sebentar ya, Kak. Yuhu, silakan. Sambil nunggu-nunggu kelompok 3-nya, sedikit kita bahas-bahas tentang evaluasi hasil pretestnya ini. Beberapa orang udah ada yang masuk. Lumayan bagus untuk soal nomor 1. Walaupun sejauh ini yang menjawab soal nomor 2 itu masih beberapa. Tidak apa-apa, namanya pretest ya. Berarti tes di awal pembelajaran. Itu hanya sedikit indikator kesiapan kalian tentang belajar materi hari itu, begitu. Mohon izin share screen ya, Kak. Iya, silakan. Apakah sudah nampak? Sudah. Oh, oke, terima kasih kepada Kak Juma Sari Siregar. Nah, di sini, selamat pagi, kami dari kelompok 3, reaksi kimia organik, akan mempresentasikan hasil dari diskusi CGR kami mengenai reaksi radikal bebas. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu ada Evi Romarito Pandiangan atau saya sendiri, ada Glory Santana Saragi Lapitu, ada Kairunisa Afifa, dan ada Sarah Trisukma. Dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu DR Destria Roja, MSI. Nah, pada identitas jurnal utamanya, kami mengambil dari jurnal dengan judul jurnalnya itu menangkal radikal bebas dengan antioksidan. Nah, pada jurnalnya yaitu jurnal Saintek dengan penulis Kuntum Khaira pada tahun 2010 dengan ISSN yaitu 2085-8019 dengan volume 11 dan nomor 2 halamannya sekitar 183 halaman sampai 187. Dan untuk identitas buku pembandingnya, yaitu dengan judul jurnal yang kami ambil, yaitu Peran Antioksidan Kortonoid Penangkal Radikal Penyebab Berbagai Penyakit, dengan jurnal Farmastika, penulisnya yaitu Yostan A. Labola Danang Puspita, pada tahun 2017, dengan ISSN 2528-0031, volumenya 2 dan nomor 2, halaman 12 sampai halaman 17. Selanjutnya, pada materi pembahasan kedua, yaitu pada jurnal utama akan dibacakan oleh Saudari Sarah Trisukma. Kepada Saudari Sarah Trisukma, saya persilakan. Jurnal utama. Radikal bebas adalah suatu molekul yang relatif tidak stabil dengan atom yang pada orbit terluarnya memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Molekul yang kehilangan pasangan tersebut menjadi tidak stabil dan radikal. Supaya menjadi stabil, molekul ini selalu berusaha mencari pasangan elektronnya dengan cara merebut elektron dari molekul lain secara membabi buta. Karena itulah disebut radikal bebas atau reaktif oksigen spesies. Tipe radikal bebas turunan oksigen reaktif sangat signifikan dalam tubuh. Oksigen reaktif ini mencakup superoksida, hidroksil, peroksil, hidrogen peroksida, singlet oksigen, oksida nitrit, peroksinitrit, dan asam hipoklorit. Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA di samping penyebab lain, seperti virus. Bila kerusakan tidak terlalu parah, masih dapat diperbaiki oleh sistem perbaikan DNA. Namun, bila sudah menyebabkan rantai DNA terputus di berbagai tempat kerusakan, tidak dapat diperbaiki lagi.
sehingga pembelahan sel akan terganggu. Bahkan, terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Komponen terpenting membran sel mengandung asam lemak tak jenuh ganda yang sangat rentan terhadap serangan radikal bebas. Sumber radikal bebas ada yang bersifat internal, yaitu dari dalam tubuh, dan ada yang bersifat eksternal, dari luar tubuh. Yang pertama, radikal bebas internal. Radikal bebas internal berasal dari oksigen yang kita hirup. Oksigen yang biasa kita hirup merupakan penopang utama kehidupan karena menghasilkan banyak energi. Namun, hasil samping dari reaksi pembentukan energi tersebut akan menghasilkan reaktif oksigen spesies. Dalam proses oksidasi itu terbentuk juga radikal bebas, yaitu anion superoksida dan hidroksil radikal. Kedua, radikal bebas eksternal. Sumber radikal bebas eksternal dapat berasal dari polusi udara, alkohol, rokok, radiasi sinar ultraviolet, obat-obatan tertentu seperti anestesi pestisida. Radikal bebas juga dihasilkan dari proses pengolahan makanan yang berlebihan. Beberapa cara pengolahan makanan yang akrab dengan kehidupan sehari-hari adalah menggoreng, membakar, atau memanggang. Proses pengolahan makanan dengan cara menggoreng, membakar, atau memanggang dengan suhu yang terlalu tinggi, terutama pada makanan hewani berkadar protein dan lemak tinggi, sebaiknya tidak sering dilakukan karena akan menimbulkan dampak terbentuknya radikal bebas. Minyak goreng yang dipakai berkali-kali sampai berwarna coklat kehitaman dan berbau tengi dapat menjadi penyebab timbulnya radikal bebas pada makanan yang digoreng. Minyak goreng yang sudah rusak tersebut tidak layak dipakai lagi karena dapat melepaskan senyawa peroksida dan epoksida yang bersifat karsinogenik. Ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan menyebabkan keadaan stres oksidatif yang mengakibatkan kerusakan sel, jaringan hingga organ tubuh. Langkah tepat untuk mengurangi stres oksidatif adalah mengurangi paparan radikal bebas dan mengoptimalkan pertahanan tubuh melalui aktivitas antioksidan. Selain konsumsi antioksidan, ada beberapa yang disarankan yang dapat membantu mengurangi radikal bebas. Yang pertama, jangan merokok atau mengizinkan orang lain merokok di depan Anda. Karena zat nitrosamine yang terdapat dalam asap rokok merupakan agen karsinogen yang paling berbahaya. Yang kedua, hindari berada di bawah radiasi sinar matahari langsung dan sinar X secara berlebih. Yang ketiga, hindari konsumsi daging yang dibakar, diasap, dan digoreng dengan minyak berulang-ulang. Daging yang dibakar, diasap, atau digoreng kaya akan zat karsinogen, terutama PAH, nitrosamin, dan heterosiklik. Yang keempat, hindari makanan yang diawetkan. Nitrosamin juga dapat terbentuk saat nitrit atau pengawetan makanan yang dikonsumsi bersama makanan yang mengandung amina atau obat-obatan tertentu dalam lingkungan perut yang asam. Yang kelima, lindungi rumah dari udara yang terpolusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah Trisukma. Nah, untuk pembahasan jurnal pembanding akan dibacakan oleh Saudari Khairunisa Afifah. Kepada Saudari Khairunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jurnal pembanding keberagaman lingkungan bumi menjadi sumber kesehatan yang luas. Salah satu senyawa biokatib alami dari sumber alam adalah karotenoid. Karotenoid telah disarankan kebermanfaatannya di bidang kesehatan atau farmasi atau obat-obatan, pangan atau pewarna alami makanan dan kosmetik.
Dalam bidang kesehatan, karotenoid berperan dalam meredam singlet oksigen dan radikal bebas lainnya. Penyebab stres oksidatif yang berkontribusi terhadap perkembangan berbagai penyakit pada manusia. Planet Bumi telah diciptakan dengan beraneka ragam tumbuhan, hewan, bahkan berbagai jenis mikroorganisme. Ini menjadi sumber kesehatan yang luas bagi manusia. Itu sangat diperlukan eksplorasi dan evaluasi melalui penelitian. Saat ini beberapa senyawa bioaktif alami telah dilaporkan oleh para peneliti berkhasiat sebagai obat-obatan dengan toksisitas rendah dan bermanfaat sebagai strategi terapeutik berbagai penyakit. Salah satunya contoh senyawa alami yang telah dikonfirmasi potensi dan kebermanfaatannya di bidang kesehatan atau farmasi atau obat-obatan, pangan atau pewarna alami makanan, dan kosmetik adalah senyawa antioksidan alami karotenoid. Karena itu sangat penting dalam ulasan ini disampaikan peran antioksidan karotenoid dalam kesehatan manusia, terutama peran senyawa ini dalam menangkal radikal bebas penyebab stres oksidatif yang berkontribusi terhadap perkembangan berbagai penyakit lainnya. Radikal bebas dikatakan sebagai senyawa reaktif atau labil karena elektron bagian luarnya tidak berpasangan sehingga berusaha melengkapi dengan menambah dan atau mengurangi elektron untuk mengisi serta mengosongkan lapisan luarnya dan bergabung bersama atom yang lainnya dalam rangka melengkapi lapisan luarnya. Aliwell dan Guterres pada tahun 2007, Bahorun et al. 2006, Falco et al. 2004, Falco et al. 2007, Dok 2002. Beberapa oksidan dalam biologi yang dapat menyebabkan radikal bebas adalah kelompok molekul oksigen reaktif atau ROS, seperti anion superoksida O2 dan radikal oksidan OH serta kelompok non-radikal reaktif seperti hidrogen peroksida H2O2 atau oksigen singlet 102. Pham Huy et al. 2008 mengatakan bahwa oksidan anion superoksida dianggap sebagai molekul yang paling kuat dan merusak. Ini dikarenakan adanya rantai transportasi mitokondria dan sumber fisiologis utama O2. Pembentukan radikal bebas berlangsung terus-menerus dalam tubuh manusia melalui metabolisme sel peradangan, nutrisi maupun radiasi sinar X, UV, bahan kimia pada makanan, obat-obatan, dan polusi lingkungan bahkan pola makan. Apabila radikal bebas bereaksi dengan komponen biologis, lipid, protein, dan DNA, akan menghasilkan senyawa teroksidasi dan terjadi kerusakan oksidatif atau stres oksidatif. Peningkatan kelompok oksigen reaktif atau radikal bebas lainnya dalam tubuh menyebabkan kerusakan parah pada sel. Secara kumulatif adalah stres oksidatif penyebab berbagai macam penyakit seperti penyakit pada mata, katarak, dan retina, pembuluh darah, arteriosklerosis, hipertensi, iskemia, kardiomiopati, gagal jantung, multi-organ, kanker, penuaan, diabetes, inflamasi, dan infeksi, otak, Alzheimer, Parkinson, hilang ingatan, depresi, dan stroke, sendi reumatik dan radang, paru-paru, asma dan bronkitis, ginjal, glomerulus
neonetritis dan gagal ginjal, dan gangguan pada janin, preeklamsia, Pham et al. 2008. Secara ilmiah, karotenoid merupakan kelompok pigmen isoprenoid yang berasal dari biosintesis terpenoid. Sederhananya, karotenoid didefinisikan sebagai pigmen yang bertanggung jawab atas warna kuning, oranye, hingga merah. Karotenoid diproduksi oleh tanaman, alga, bakteri, fotosintetik, Gross 1991, Shah dan Sis 2003. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan dibacakan oleh Saudari Glory. Kepada Saudari Glory, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk kelebihannya, yaitu kelebihan dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah dipahami oleh para pembaca. Pada jurnal juga membahas reaksi radikal bebas yang berasal dari dua sudut pandang, sehingga setiap pembaca bisa lebih mudah untuk mengetahui perbedaannya. Pembahasan pada jurnal dibuat secara singkat dan padat, sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih bermutu dan mudah. Untuk kekurangan, pada jurnal utama, karakter penulis yang tidak teratur, terdapat beberapa kata yang kurang dapat dipahami oleh pembaca, isi dan jurnalnya yang kurang lengkap. Sementara pada jurnal pembanding, poin-poin yang tergolong penting, tetapi pada jurnal dijelaskan sangat simpel. Untuk kesimpulannya, tubuh manusia secara terus-menerus memproduksi radikal bebas sebagai produk samping dari proses metabolisme normal tubuh. Dalam keadaan normal, pembentukan radikal bebas akan diikuti oleh pembentukan antioksidan, sehingga terjadi keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Tetapi polusi, radiasi ultraviolet, rokok, diet tidak sehat, makanan berlemak tinggi, bahan adiktif makanan, dan faktor-faktor lainnya tanpa disadari masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan laju peningkatan produksi radikal bebas semakin cepat. Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa karotenoid sangat efisien sebagai peredaan fisik dan kimia dari singlet oksigen dan kelompok radikal bebas lainnya, serta agen potensial melawan gangguan yang dimediasi radikal bebas. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Glory. Sekianlah hasil dari presentasi CGR kami mengenai reaksi radikal bebas. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan tulisan pada materi di PPT, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya berikan alih kepada Kakak Jumasari Siregar. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya kepada kelompok 3. Mungkin sedikit menanggapi ataupun memberikan saran gitu. Bukan maksud menggurui juga, hanya sedikit untuk kita sama-sama memperbaiki. PPT-nya termasuk isinya padat ya, Dek ya. Jadi kalau bisa itu PPT itu agak sedikit berisi poin-poin saja gitu. Jadi dijelaskan nanti dengan penjelasan pemahaman kalian seperti itu ya. Tapi udah bagus kok. Cuman sedikit mau meluruskan. BTW ini tugasnya CGR atau CBR ya? Soalnya kakak bacanya di RPS CBR. Gimana? Mungkin sedikit miskomunikasi Kak, soalnya minggu lalu juga kan kita berdebat masalah CGR CBR, nah mungkin mereka masih kurang paham gitu. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi bagus kok, bagus, nggak apa-apa. Paling tidak poinnya tentang reaksi radikal bebas dan penghambatan radikal bebasnya udah dapat ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas partisipasinya untuk pembelajaran hari ini.
Kakak ambil alih kembali kelasnya dan mempresentasikannya dan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu tentang reaksi radikal bebas. Kakak share screen ya, tentang radikal bebas. Nah, sedikit evaluasi dari hasil pretestnya, udah hampir mengirim semua, namun beberapa orang ada yang belum. Buat yang belum, diingatkan di grup ya, Dik. Nggak apa-apa, mau telat atau gimana, paling tidak nanti palingan nanti kita evaluasi di akhir pembelajaran hari ini. Nah, soal pretest ini nanti yang sedikit gambaran apa-apa aja yang bakal menjadi poin pembahasan kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita ke reaksi radikal bebasnya, sedikit kakak sampaikan tentang review dari materi-materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita kan sudah membahas reaksi adisi dan reaksi eliminasi. Setiap reaksi kimia itu akan melewati fase yang namanya intermediate atau reaksi antara. Nah, pada reaksi antara atau intermediate ini akan terjadi pemutusan ikatan. Namun berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu pemisahan homolitik dan pemisahan heterolisis. Nah, sebelumnya mungkin udah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, cuman sedikit kakak reviewnya aja untuk menekankan apaan sih perbedaannya gitu ya. Nah, untuk pertemuan sebelumnya di eliminasi ataupun di adisi, kita mengenal reaksi tersebut dengan yang namanya pemutusan heterolisis. Pemutusan heterolisis ini sering disebut dengan dia pemutusan yang akan membentuk ion, gitu, yang akan membentuk ion. Bagaimana terjadinya suatu reaksi heterolisis? Pemutusan heterolisis terjadi apabila salah satu atom yang membawa elektron sedangkan atom yang lainnya lagi tidak membawa elektron atau bentuknya akan asimetris. Contoh misalkan ada molekul AB. Nah, ketika mereka mengalami pemutusan heterolisis, tanda panahnya ke B nih kan. Ini artinya si B ini akan membawa elektron yang mereka pakai bersama ini, lalu si A nanti akan kekurangan elektron. Makanya terbentuk A+ ditambah B-. Atau sebaliknya, ketika elektron itu dibawa oleh si A, maka si B yang akan mengalami kekurangan elektron. Maka terbentuk A+ ditambah B+. Nah, namun kalau pemisahan homolitik atau homolisis, yaitu apabila suatu ikatan terjadi pada suatu ikatan kovalen, sehingga molekul yang terpecah menjadi spesies yang memiliki elektron tidak berpasangan. Elektron membutuhkan pasangan untuk menyeimbangkan nilai spinnya, sehingga molekul radikal bersifat tidak stabil dan mudah bereaksi dengan yang lainnya atau reaktif. Sorry ya, itu reaktif pengetikannya. Nah, perbedaannya dengan heterolisis, pada molekul pemisahan homolitik, kedua unsur ini kita ambil contoh misalkan Cl2. Ini kan Cl2 nih. Ketika terjadi pemisahan homolisis, kedua Cl ini masing-masing tidak ada yang ingin mengorbankan elektronnya dibawa oleh Cl yang manapun. Jadi, dalam pemisahan ini terjadi mereka membawa elektronnya masing-masing. Sehingga terbentuk dia yang simetris, artinya sama-sama kekurangan elektron. Gitu. Bedakan ya, kalau dia heterolisis, salah satu spesiesnya itu memberikan elektronnya sehingga dia mengalami kekurangan elektron. Namun pada homolisis, kedua spesies itu tidak ada yang mau mengalah untuk memberikan elektronnya kepada spesies yang lainnya, sehingga mereka terjadi pemutusan dengan membawa elektronnya masing-masing. Maka terbentuklah dua spesies yang mengalami dua spesies yang bersifat tidak stabil. Inilah yang disebut dengan spesies radikal. Nah, jadi Cl yang kekurangan satu elektron dengan Cl yang kekurangan satu elektron, inilah yang disebut dengan molekul radikal bebas. Jadi pada pemisahan homolitik itu akan terbentuk dua radikal bebas. Pada contoh ini kakak ngambilnya adalah radikal bebas dari Cl. Begitu ya. Berarti konsep pertama yang perlu kamu kuasain adalah tentang pemisahan homolitik. Nah, bagaimana reaksi pembentukan radikal bebas? Tadi sedikit kakak udah tekankan pada slide sebelumnya. Radikal bebas itu terjadi dipicu oleh dua energi. Nah, dua energi, yaitu energi dalam bentuk panas ataupun cahaya. Jadi ketika suatu molekul itu diberikan energi yang panas ataupun cahaya yang tinggi, itu akan memungkinkan suatu molekul terjadi radikal bebas. Nah, di sini dia.
molekul AB mengalami homolisis akan membentuk radikal A dan radikal B. Umumnya ini terjadi pada senyawa peroksida dan senyawa peroksida dan pada molekul gas halogen. Nah, kalau pada peroksida, pembentukan homolisisnya itu yaitu terjadi pada ikatan kovalen antar O yang ini. Ini kan di tengah-tengah mereka memiliki 2 elektron yang dipakai bersama. Nah, ketika dipicu oleh energi panas ataupun cahaya, maka kedua atom O ini akan mengalami pemutusan yang masing-masingnya akan membawa elektronnya, sehingga pada pemisahannya akan terbentuk O yang tidak stabil, maka terbentuklah 2 radikal. Sama halnya dengan gas halogen. Gas halogen juga demikian. Ketika dipicu oleh energi yang berbentuk panas ataupun cahaya, akan terjadi homolisis, di mana homolisis yang terbentuk akan terbentuk 2 molekul radikal bebas seperti ini. Gitu ya. Berarti homolisis itu adalah pemutusan pemutusan dari suatu molekul menjadi 2 radikal bebas yang dipicu oleh energi panas dan cahaya. Maka secara definisinya bisa kita simpulkan bahwa reaksi radikal bebas adalah pemisahan homolitik suatu ikatan kovalen sehingga molekul terpecah menjadi spesies yang memiliki elektron tidak berpasangan. Elektron membutuhkan pasangan untuk menyeimbangkan nilai spinnya, sehingga molekul radikal bersifat tidak stabil dan mudah bereaksi dengan yang lainnya atau reaktif. Radikal bebas utamanya terjadi pada fase gas. Reaksi yang melibatkan radikal menyukai pelarut nonpolar, terkatalis cahaya atau adanya senyawa peroksida, tidak selektif dan reaksinya sangat cepat. Reaksi cepat radikal dapat dihambat dengan senyawa yang bersifat scavenger atau inhibitor. Begitu, secara definisi ya. Nah, lalu setelah terbentuknya tadi 2 spesies radikal itu, bagaimana mekanisme reaksi si radikal ini dengan molekul yang lain? Artinya secara umum, setelah suatu reaksi atau suatu bereaksi pada intermediatnya atau zat antaranya, semua reaksi itu akan mengusahakan dirinya untuk stabil. Nah, gitu. Jadi tadi pada tahap pertamanya itu terbentuk suatu radikal kan. Nah, bagaimana radikal tersebut akan menstabilkan diri begitu. Nah, caranya adalah dia akan menyerang spesies apa senyawa atau spesies apa yang terdekat dengan dirinya. Tadi pada definisinya reaksi radikal bebas itu cepat kan. Nah, jadi apapun yang ada di terdekat dengan dia. Nah, di sini ada reaksi umumnya, yaitu kita ambil radikal, karena ini X, umumnya X itu dilambangkan sebagai si halogen ya. Radikal halogen, dia akan menyerang molekul atau senyawa yang dekat dengan dirinya. Kakak ambil contoh di sini adalah alkana. Misalnya gini, alkana. Nah, untuk menstabilkan dirinya, dia akan menyerang suatu molekul netral atau molekul yang udah stabil tadinya, dan akan terbentuk radikal baru. Nah, akan terbentuk radikal baru, sehingga si radikal halogen tadi distabilkan oleh si H, lalu terbentuklah radikal baru yaitu alkyl radikal, atau jadi rantai karbonnya yang menjadi radikal, seperti itu. Dan seterusnya bagaimana lagi? Ya seterusnya sampai nanti ada senyawa apapun di medium itu akan dibentuknya menjadi radikal gitu deh. Seterusnya sampai seterusnya hingga semua senyawa itu terpapar oleh radikal. Lalu bagaimana hasil akhirnya kita bahas di mekanisme reaksi ya. Kakak ambil contoh salah satu spesifik example-nya yaitu antara radikal klorin dengan metana. Si klorin radikal ini tadi kan tidak stabil atau kekurangan elektron, sedangkan si metana ini tadi sudah stabil. Nah, si metana ini akan diserang suatu radikal klorin dengan cara si klorin akan menyerang hidrogennya. Lalu si klorin ini akan membentuk atau si radikal klorin ini akan netral membentuk HCl, lalu terbentuklah metil radikal atau CH3 radikal. Nah, radikal bebas ini juga terjadi pada struktur rantai karbon yang memiliki rangkap 2 atau kita mengenalnya sering dengan alkena. Nah, sama halnya seperti alkana tadi, ketika suatu spesies radikal menyerang suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap, dia akan menyerang
salah satu ikatan rangkap yang ada antar C ini. Sehingga terbentuklah nanti radikal baru, yaitu pada atom C-nya yang mengalami kekurangan elektron. Nah, sebelumnya kan adik-adik sudah tahu nih, kedua ikatan atau kedua ikatan rangkap si C ini kan dua jenis ikatan nih, ada yang satunya ikatan V, satunya ikatan sigma. Jadi dari salah satu ikatan ini akan diserang si R. Pada umumnya itu adalah yang ikatan V, karena ikatan V lebih lemah daripada ikatan sigma kan, sehingga terbentuklah nanti radikal baru karena si C-nya kekurangan elektron. Begitu secara umumnya. Nah, lalu bagaimana sifat si radikal bebas untuk menstabilkan dirinya gitu. Nah, stabilitas radikal bebas itu kita lihat dari energi yang diserap ataupun dilepasnya. Nah, ketika suatu molekul atau senyawa mengalami radikal bebas, dia akan menyerap menyerap energi, Menyerap energi bisa kita lihat dari delta H-nya nih. Delta H-nya menyerap energi karena bertanda positif. Kalau di SMA dulu, ini pembahasannya di termokimia. Nah, ketika suatu molekul membentuk dua radikal, ini kan radikalnya berarti 2H, dia akan menyerap energi sesuai dengan besarannya. Untuk H2 membentuk dua radikal H itu akan menyerap energi 436 kJ per mol. Untuk Cl2 misalkan akan membentuk dua radikal Cl menyerap energi 243. Nah, berarti pada pembentukan radikal dia ini termasuk reaksi endoterm karena menyerap elektron. Nah, sebaliknya, ketika radikal ini akan membentuk ikatan, dia justru adalah reaksi yang melepaskan energi, atau kita mengenalnya dengan reaksi eksoterm, ditandai dengan delta H-nya bertanda negatif, gitu ya. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan energi yang diperlukan suatu ikatan kovalen mengalami pemutusan homolisis disebut dengan homolisis energi disosiasi ikatan, atau kita sering menyebutnya dengan delta H0. Nah, semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin tidak stabil dan sebaliknya. Sehingga jika untuk menghasilkan suatu radikal membutuhkan energi yang rendah, maka radikal yang dihasilkan akan lebih stabil. Untuk lebih detailnya, kita bisa perhatikan pada slide berikutnya itu ada tabel tentang energi yang dibutuhkan suatu molekul untuk mengalami radikal bebas. Nih, ini sumbernya pada buku Solomon ya, ada dia. Nah, kalau misalkan ini yang H2, D2, ini yang umum-umum ya, di SMA dulu di termokimia ada kan perhitungan delta H berdasarkan energi ikat gitu, yang umum-umum. Nah, di sini sudah ada standarisasi energi pembentukan radikalnya. Kakak ambil contoh salah satunya misalnya yang ini. Ini salah satu tadi yang jadi soal pretextnya ya, di soal nomor 1 di mana dia merupakan butana. Nah, ini sama-sama C4H10, di mana yang molekul pertama dia di 2 metil 2 metil propana, sedangkan yang kedua ini 2,2 dimetil 2 2,2 dimetil sih. 2 metil yang ini 1,2 ya, benar ya. Ini sama-sama butana. Nah, ketika misalkan kalau kita gambarkan nih seperti yang di bawah. Ketika misalkan kita gambarkan yang ini kan, berarti 1, 2, di sini C-nya, di sini CH3-nya 1, di sini CH3-nya 1, di sini C-nya. Di sini yang ini ya, CH2. Aturannya kan CH3 nih. Yang salah satu hanya kita mau lepaskan atau kita mau membentuk radikal dengan pemutusan H yang ini, dia akan menyerap energi sebesar 422. Sedangkan pada yang struktur kedua, ketika strukturnya seperti ini, si C,
C, yang ini C. Nah, di sini hanya dia justru membutuhkan energi sebesar 400, justru lebih kecil gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat nih secara letak rantai karbonnya, yang ini merupakan karbon tersier, sedangkan ini merupakan karbon primer. Ternyata dari data ini bisa kita lihat bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengalami radikal karbon tersier lebih kecil dibandingkan dengan karbon primer. Artinya dari sini bisa kita simpulkan bahwa energi terendah itulah radikal yang paling stabil. Berarti karbon tersier itu akan lebih stabil radikalnya dibandingkan dengan karbon primer. Begitu ya. Contoh yang kedua bisa dilihat dari salah satu dari struktur propana. Ini propana karena C-nya 3 ya. Ketika propana melepaskan satu H-nya atau mengalami pemutusan ikatan dengan H pada atom CH3 atau primernya, dia membutuhkan energi sebesar 423. Sedangkan propana yang ingin memutuskan hanya pada atom sekundernya, dia memerlukan energi sebesar 413, lebih kecil ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa radikal terstabilnya itu adalah sekunder, karena membutuhkan energi yang lebih rendah. Berarti di sini yang lebih stabil itu sekunder ya, Dik, karena dia energinya yang lebih rendah. Sekunder gitu, karena energinya yang lebih rendah dibandingkan dengan energi yang primer, begitu. Jadi atau boleh kita lihat dari diagram energinya. Pada reaksi homolisis si propana, untuk dia melepaskan satu hidrogen atau mengalami homolisis untuk melepaskan hidrogen pada atom C nomor 1, yang ini kan C nomor 1, ternyata dia memerlukan energi 423. Sedangkan untuk dia melepaskan atau membentuk radikal C yang kedua, ini yang kedua kan, dia berarti sekunder, dia memerlukan energi sebesar 413. Jadi kan lebih kecil ya. Maka berarti radikal terstabilnya itu adalah sekunder dibandingkan primer. Sama halnya kasusnya pada si butana. Namun di sini strukturnya 2-metil propana ya. Untuk melepaskan H pada atom C nomor 2 ini, dia memerlukan energi sebesar 400, sedangkan pada atom C nomor 1 dia memerlukan energi 422. Maka yang lebih stabil itu adalah sekundernya, karena C nomor 2 ini tadi. Ini C tersier ya, C tersier dibandingkan yang ini C primer. Maka stabilitas radikal cenderung mengikuti tren karbokation yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu karbon yang paling tersubstitusi atau yang kekurangan elektron. Sehingga kita bisa simpulkan kestabilan suatu radikal bebas itu dilihat dari atom karbon C yang diserangnya. Dan setelah dia menyerang si rantai karbon tersier, rantai karbon tersier itu radikalnya lebih stabil dibandingkan dari sekunder, dibandingkan dari primer gitu ya. Nah, selain dari energi yang diserapnya, stabilitas radikal bebas juga bisa dilihat dari hiperkonjugasinya. Sebenarnya ada kaitannya, sebenarnya hampir mirip sih seperti energi yang diserap tadi. Nah, hiperkonjugasinya terjadi suatu overlapping orbital secara parsial antara bonding orbital dengan orbital P. Terjadi delokalisasi elektron hingga terbentuk hiperkonjugasi. Artinya ini kan tadi si C yang kekurangan elektron ya, satu nih. Nah, cuman orbital P-nya kurang 1 elektron kan, cuman di sini kan dia ada di dekat dia tuh ada atom C. Nah, misalkan ada lagi misalkan atom C. Jadi terjadi overlapping di antaranya atau terjadi timpang tindih yang akan mengusahakan dirinya untuk stabil dengan elektron C yang di sebelahnya gitu. Jadi dari hiperkonjugasinya juga bisa kita simpulkan kenapa atom
tersier itu lebih stabil dibandingkan sekunder dibandingkan primer. Di situ ya. Nah, bisa kita lihat contohnya itu reaksi, reaksi alkana dengan halogen. Kalau yang kalian pelajarin SMA kan itu umumnya reaksi alkana dengan halogen ini kan langsung seperti ini aja nih. Di mana suatu alkana bereaksi dengan halogen akan menghasilkan suatu akan membentuk suatu senyawa RX atau dia adalah halogen alkana ditambah dengan asam halida gitu ya. Contoh suatu metana kita reaksikan dengan X2 di mana X2 ini biasanya lambang halogen ya. Halogen itu mulai dari F, Cl atau Br. Kita beri katalis panas ataupun cahaya. Nanti akan membentuk 4 senyawa yang memungkinkan, yaitu mulai dari halometana, dihalometana, trihalometana sampai tetrametana dan ditambah hasil sampingnya itu adalah HX. Nah, jadi dari reaksi ini kita bisa menyimpulkan alkana mengalami substitusi dengan halogen dengan bantuan cahaya dan panas seperti konsep yang awal ya. Pada intermediate-nya atom hidrogen mengalami abstraksi. Abstraksi itu pemisahan suatu atom dari ikatannya dengan disosiasi homolitik sehingga terbentuk radikal bebas. Nanti kita bahas step by step-nya di bawah ya. Mekanisme reaksi radikal bebas melalui 3 tahap, yaitu sesuai dengan soal pretest tadi kan ada melalui tahapan inisiasi. Tahapan inisiasi itu adalah pembentukan molekul radikalnya dulu. Baru tahapan propagasi yaitu pemanjangan rantai radikal yang tadi yang kakak jelaskan. Setelah terbentuk radikal dia akan membentuk radikal-radikal baru sampai banyak. Dan tahapan terminasi yaitu reaksi antara molekul radikal sehingga potensi untuk terjadi radikal yang baru itu akan rendah. Potensi terminasi itu lebih sederhananya itu ketika tidak ada lagi senyawa stabil yang mau diserang, antar radikal ini akan menyatukan diri untuk stabil, begitulah kira-kira sederhananya. Namun untuk dia halogen ada F, ada Cl, ada Br. Kenapa I-nya nggak ada kak? Kan itu pertanyaannya. Ini ada pengaruhnya tentang sifat reaktifannya. F ini kan unsur yang paling elektronegatif ya, jadi dia sifat kereaktifannya itu tinggi. Sedangkan si Cl dibandingkan Br, Cl memang lebih reaktif juga dibandingkan si Br. Nah, Br ini biasanya adalah spesies radikal yang dia lumayan selektif dibandingkan Cl. Nanti nanti di bawah kita bahas. Begini tahapan ketiganya tadi, alkana dengan halogen. Suatu alkana bereaksi dengan halogen akan membentuk haloalkana ditambah dengan asam halida. Tahap pertama inisiasi. Inisiasi itu tadi sebelumnya si 2X ini udah terbentuk jadi 2 radikal ya, 2X. Nah, berarti si X ini kan akan memaksakan dirinya untuk stabil. Jadi andaikan nih si radikal X ini terdekatnya dia CH4 nih, misal CH4. Dia akan menyerang CH4 dan akan terbentuk radikal metil. Nah, jadi si X-nya kan stabil nih. Nah, lalu si radikal metil ini juga akan mengusahakan dirinya untuk stabil terus. Jadi diserangnya lagi si X2 yang berlebih tadi. Nanti terbentuklah senyawa C3X, terbentuk lagi radikal kembali dia si radikal halogennya. Nah, di propagasi, tahap kedua propagasi. Propagasi ini membentuk radikal yang lebih dari sebelumnya. Setelah tadi dari inisiasi terbentuk CH3X, terbentuk radikal X, maka terbentuklah nanti radikal baru CH2X. Ditambah dengan asam halida, CH2X radikal baru ini akan mengusahakan dirinya untuk stabil lagi dengan bereaksi dengan X2 yang berlebih, terbentuklah CX2, X2, terbentuk lagi radikal X-nya. Sehingga tidak ada lagi nanti senyawa yang dapat diserang si radikal X ini, masuklah dia di tahap terminasi. Tahap terminasi itu adalah penggabungan 2 radikal, karena kan tadi pada dasarnya reaksi itu akan mengusahakan dirinya untuk stabil. Terbentuklah 2 radikal yang akan menstabilkan diri, yaitu CH3X dengan radikal X, terbentuk CH3X, radikal X dengan radikal X membentuk X2, radikal metil dengan radikal metil membentuk C2H6. Maka reaksi tersebut terhenti setelah stabil gitu. Nah, kita lihat contoh alkana dengan klorin. Agak sedikit berbeda ya alkana dengan klorin. Di mana
ketika suatu alkana bereaksi dengan klorin tapi dengan jumlah mol yang sama, kita tidak dapat memastikan Cl itu akan menyerang Cl itu yang masuk itu akan hanya ada 1, hanya 2, 3 dan 4-empatnya masuk gitu membentuk tetrakloro ditambah dengan hasil sampingnya HX ya. HCl maaf. Nah, kenapa demikian? Karena si Cl ini dibandingkan dengan si Br dia lebih reaktif sehingga sifatnya itu tidak selektif. Jadi dia bisa menyerang siapa aja, menyerang H yang mana aja dari keempat-empat H yang ini. Gitu. Bahkan dia bisa menggantikan keempat-empatnya begitu ya. Lalu gimana Kak kalau misalkan kami mau membutuhkan klorometananya yang lebih dominan? Nah, berarti perbandingan molnya kita jangan buat seimbang. Si metananya kita buat lebih banyak daripada si Cl2-nya. Berarti kan nanti yang terbentuk itu akan lebih dominan si metananya, si metil yang ini tadi, begitu ya. Nah, kita masuk ke mekanismenya pembentukan si reaksi radikal bebas antara alkana dengan klorin. Sesuai tahapannya yang pertama tadi kan inisiasi nih. Berarti inisiasi itu pembentukan dua radikal. Karena di sini kita pakai halogen, Cl2 berarti terbentuk dua radikal Cl. Step kedua itu adalah propagasi. Propagasi ini pembentukan radikal baru atau penyerangan senyawa yang stabil dan membentuk radikal baru. Di mana di sini senyawa stabilnya kita buat metana, diserang radikal Cl akan terbentuk metil radikal dengan HX. Dan tahap ketiga terbentuk lagi nanti radikal Cl-nya kembali. Untuk step ketiga, maaf. Untuk tahap terminasi, berarti tahap terminasi ini radikal bereaksi dengan radikal ya, sehingga dia terbentuk senyawa yang stabil. Tadi terbentuk yang ini, radikal metil dengan radikal halogen. Maka terbentuklah nanti di sini halometananya atau klorometananya. Maka reaksi lalu radikal metil bereaksi membentuk nanti etana. Radikal klor bereaksi dengan radikal klor termasuk kembali Cl2 gitu. Artinya kalau sudah sampai di tahap terminasi reaksinya berhenti ataupun sudah stabil. Nah, lalu bagaimana alkana bereaksi klorin dengan bromin? Ya, di sini sama-sama kita pakai apa nih? Butana ya. Sama-sama kita pakai butana nih. Nah, pada BR2, ini sesuai sumber dengan yang di buku Solomon ya, Dik. Pada BR2, hasil radikal bebas butana atau 2-metil propana ternyata menghasilkan dua radikal yang dua senyawa yang mungkin dapat dibentuk. Yang pertama itu adalah 1 bromo, yang kedua itu 2 bromo. Namun hasilnya ternyata lebih dominan dia di 2 bromo karena sesuai dengan stabilitas radikal bebas tadi kan tersier lebih stabil daripada primer. Jadi sekalipun dia mau mengalami membentuk radikal, dia akan mengusahakan untuk yang lebih stabil juga. Di sini kan radikalnya, di sini nanti masuk si BR-nya gitu. Makanya dia lebih dominan. Cuman pada Cl dia terbalik. Justru yang lebih dominan ternyata adalah pada C primernya. Bukan pada C tersiernya. Kenapa demikian? Karena si Cl ini tadi sifat kereaktifannya itu lebih tinggi daripada si BR. Jadi si Cl itu punya sifat khas atau sifat khusus terhadap radikal ini ya. Jadi dia ternyata lebih dominan di C primernya dibandingkan di C tersiernya. Karena itu tadi Cl ini sifatnya dia tidak selektif atau sifatnya salah satu yang paling reaktif. Jadi dia menyerang suka-sukanya, bahkan bisa si metilnya lebih banyak. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk BR dia lebih selektif karena dia kereaktifannya lebih rendah dan sesuai dengan sifat kestabilan radikal bebas tadi. Nah, sama halnya dengan contoh yang berikutnya nih ada nih antara propana dengan 2-metil propana. Ternyata dengan Cl yang lebih dominan itu justru 2-kloropropana. Harusnya kan yang dibandingkan dengan 1-kloropropana. Nah, 2-metil propana yang lebih dominan itu metil dibandingkan dengan yang primer dibandingkan dengan yang tersier.
Nah, selanjutnya radikal bebas dari anti-Markovnikov. Reaksi dari anti-Markovnikov yaitu di kenapa terjadi mungkin dari slide ada yang bisa ngejelasin anti-Markovnikov dengan adisi Markovnikov perbedaannya di mananya coba? Ada yang bisa jelasin? Ayo yang kelompok adisi nih tahu nih harusnya. Kenapa terjadi anti-Markovnikov? Pada slide udah jelas sih terlihat di mana perbedaannya. Ayo. Di mana letak perbedaannya adisi anti-Markovnikov dengan adisi Markovnikov. Di sini kan kelihatan nih perbedaannya. Dari serangannya ya Kak, menyerangnya itu beda. Yang Kakak lingkarin apa? Di sini ada nggak di bawah? Cabang, Ada ya, Kak. Peroxide present. Katalis. Yes, katalisnya. Jadi ketika suatu alkena kita tambahkan suatu katalis, peroksida. Peroksida kan tadi salah satu molekul yang dapat membentuk radikal kan. Nah, dia justru akan mengalami anti-Markovnikov. Sedangkan si alkena jika tidak ada peroksidanya, peroksida nggak ada, berarti masih masuk di Markovnikov gitu. Jadi si peroksida inilah nanti yang akan membentuk radikal. Gitu. Dan sehingga terbentuklah anti-Markovnikov. Anti-Markovnikov itu berarti dia tidak mengikuti aturan si Markovnikov. Kalau aturan Markovnikov kemarin gimana? Ada yang masih ingat? Bakalan menyerang ke H yang paling banyak ya Kak, hidrogen paling banyak. Ya, hanya akan masuk kepada H yang lebih banyak dan BR-nya kepada C yang hanya yang lebih sedikit kan. Kan di sini dia kan CH2 sebelumnya ya. CH2 sedangkan di sini kan CH3 nih. Ya kan? Berarti makanya BR-nya masuk ke C nomor 2. Si BR-nya masuk ke C nomor 2 karena hanya lebih sedikit, hanya masuk di C nomor 1 gitu. Nah, tapi kalau anti-Markovnikov kebalikannya, si BR-nya justru menyerang C yang hanya banyak. Di sini kan CH2. Gitu. Yang sebelumnya kan CH2 di sini kan sebelumnya kan CH nih. Nah, si H-nya justru nanti masuk ke C yang sedikit. Ke H yang sedikit pada C-nya gitu. Itu artinya anti-Markovnikov. Jadi anti-Markovnikov ini justru melalui mekanisme radikal bebas, bukan melalui adisi yang seperti yang di bawah ini ya. Nah, kalau ini ada di bawah penjelasan tentang dia kalau Markovnikov. Kalau misalkan suatu radikal BR menyerang suatu alkena, dia justru menyerang bagian yang atom C yang paling banyak, atom C yang yang ini adisi ya. Si BR-nya masuk ke C yang sedikit hanya. Kalau ini justru adisi yang ini. Atau less stabil berarti ini bukan adisi, bukan radikal yang stabil maksud dia. Nah, makanya di sini dia di tetot karena dia bukan merupakan radikal, justru ini adalah adisi biasa. Gitu. Nah, bagaimana mekanisme di anti-Markovnikov? Sesuai dengan tahapannya yang tadi berulang kali ya. Tahapan yang pertama itu inisiasi pembentukan dua radikal karena kita pakai peroksida, berarti radikalnya nanti adalah dua peroksida, radikal peroksida. Ini kan step pertama. Lalu step kedua, radikal peroksida ini bereaksi dulu dengan HBr. Maka si peroksidanya kembali stabil, membentuk nih ROH. Lalu yang terbentuk nanti radikal BR. Nah, berarti ini dua kali inisiasi ya. Pembentukan radikal oksida, peroksida, lalu pembentukan radikal bromida atau radikal halogennya. Di sini dia cuma katalis doang, makanya pada propagasinya si peroksidanya sudah nggak ikut lagi. Jadi di sini adalah si BR akan menyerang si alkenanya, terbentuklah nanti di sini radikal kedua. Radikal keduanya itu yang menjadi yang tidak stabil itu C yang di sini nih. Sesuai dengan anti-Markovnikov tadi, si BR-nya justru masuk di CH2 kan, yang C-nya lebih banyak. Terbentuklah nanti
dua radikal. Kenapa di sini? Karena kestabilan radikal tadi, Dek. Radikal yang lebih stabil itu adalah sekunder dibandingkan primer kan. Makanya ini yang diserang, bukan yang ini diserang. Makanya yang radikal terbentuk itu di sini, di sekunder, bukan di primernya. Lalu radikal 2 terbentuk. Step keempat, radikal kedua ini akan menyerang HBr yang tersisa lagi. Maka terbentuk kembali radikal bromida. Lalu si bromopropena ini tadi stabil kan, terbentuk radikal bromida, kan belum selesai tuh. Selanjutnya pada di propagasi inisiasi. Tahap ketiganya kelupaan ya. Propagasi. Oke, boleh. Harusnya ada ya tahap ininya. Tahap keduanya inisiasi propagasi. Nah, contoh dari si anti-Markovnikov ini ada di polimerisasi alkena. Nanti step lebih detailnya kita buat di sini ya, sampai yang di tahap dia nanti terminasinya. Radikal bebas polimerisasi alkena. Jadi salah satu aplikasi dari radikal alkena itu, radikal bebas pada alkena itu adalah di polimerisasi alkena, Dek. Sebelumnya kakak mau tes lagi nih. Apa yang kalian ingat atau apa yang kalian tahu tentang polimerisasi? Ayo. Di SMA ada loh satu bab polimer. Apa yang kalian ingat tentang polimerisasi? Atau arti polimernya dulu deh, boleh. Ayo. Apa arti polimerisasi, Dik? Boleh dicoba. Berapa tahun lagi tuh hidupnya? Di slide bisa sih dijelasin dari reaksinya, udah bisa kita tahu kok. Polimer itu berarti pembentukan. Poli artinya apa, Dik? Banyak. Polimer atau polimeros. Meros itu berarti bagian atau unit-unit. Berarti polimerisasi itu adalah pembentukan atau reaksi yang melibatkan pembentukan unit yang banyak gitu. Ini kan ada nih. Nah, kita anggap misalkan adalah monomernya. Mono kan artinya satu nih. Monomernya kita anggap misalnya etena. Mungkin kalau kalian punya tempat minum tuh lagi duduk itu kan sambil kuliah. Mungkin kalau kalian punya di situ tempat minum atau botol minum, perhatikan deh di bagian bawahnya itu ada tuh biasanya kode-kodenya. Bisa polivinil, bisa PP, polipropilena, bisa PE, polietilena gitu. Itu salah satu contoh polimerisasi. Nah, M-nya ini jumlah monomer yang mau disusun. Ini berarti jumlah atau koefisien kita bilangnya kan. Nah, jadi gimana cara memutuskan ikatan rangkap ini biar terbentuk monomer yang banyak nih. Kan ini udah banyak nih monomernya. Ini N-nya tergantung jumlahnya yang mau disusun itu berapa. Gitu. Ini monomernya. Kan hilang tuh ikatan rangkapnya. Hilang ikatan rangkapnya itu melalui reaksi radikal gitu. Melalui reaksi radikal. Nah, gimana reaksi radikalnya? Kita lihat nih mekanismenya. Pada tahap inisiasinya, reaksi ini dibantu oleh si peroksida. Di step pertama ini kan ada peroksida nih. Dari si peroksida ini nanti mengalami inisiasi, membentuk radikal yang dibutuhkan itu adalah nanti hasilnya adalah 2R atau radikal karbonnya. Step kedua, radikal karbon yang didapatkan tadi dari inisiasinya si peroksida ya, akan menyerang si ikatan rangkap pada alkena. Otomatis kan si R-nya kembali stabil nih. Yang justru yang nggak stabil kan si karbonnya nih, terbentuk radikal baru. Nah, lalu masuk nanti ke tahap propagasi. Tahap propagasi berarti pembentukan radikal yang baru kan. Nah, pembentukan radikal baru itu dengan, kalau kita tadi ini pakai etena ya. Nah, radikal yang ini
radikal etena ini tadi bereaksi nanti dengan etena yang stabil lagi kan, karena kan tadi sifatnya radikal ini kan menyerang apa aja yang terdekatnya, bahkan dirinya sendiri gitu. Nah, akan terbentuk nanti radikal baru nih, tergantung dari jumlah etenanya yang diserang itu udah berapa. Kalau misalkan etena yang udah diserang itu 5, berarti nanti di sini 5 gitu ya. Nah, terbentuk hingga sampai semua yang etena yang stabil tadi diserang. Maka setelah habis etena yang diserang tadi oleh si radikal itu, dia kan sudah nggak ada lagi yang bisa diserang nih. Lalu dia nanti masuk ke tahap terminasi. Terminasi itu berarti reaksi antara si radikal dengan radikal itu sendiri untuk stabil. Nah, pada tahap terminasi itu si etena itu kan tadi sudah habis tuh yang diserangnya. Jadi untuk dia menstabilkan diri, bahkan dia menyerang dirinya sendiri deh, yang ini namanya branching. Ini dia menyerang hanya sendiri pada si etenanya, sehingga terbentuklah nanti rantai karbon yang lebih stabil. Nah, di sini dia sampai ini, maksudnya dia sampai jumlah etena yang mau disusun itu ada berapa gitu ya, sampai habis nanti dia terbentuk rantai karbon yang memanjang gitu kira-kira. Sampai di sini berarti bisa kita simpulkan untuk reaksi radikal bebas itu poin pertamanya adalah bagaimana pembentukan radikal bebasnya, lalu bagaimana mekanismenya, dan ketiga tahapannya maksudnya apa, bagaimana reaksi radikal bebas pada alkana dan alkena. Contoh dari alkena polimerisasi tadi, kalau untuk dia alkana contohnya tadi adalah halo alkana. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, Dek? Sampai di kiri-kiri di sini kira-kira ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya. Kan kalau misalnya itu kan tadi pada alkena itu sampai habis ikatan pi-nya kan, Kak? Nah, kalau pada alkana itu gimana, Kak? Kalau pada alkana di sini tadi kita kan ambil contoh tadi si metana ini. Dia sampai habis hanya. Kalau dia jumlah halogen yang mau masuk itu ada berapa tergantung stokiometri, tergantung dari jumlah molnya si Cl2-nya tadi deh. Makanya tadi kan ada kakak jelaskan. Kalau misalnya kita mau memerlukan justru alkananya lebih banyak, misal kita mau butuhnya cuma klorometana nih misalnya, berarti yang perlu kita perbanyak siapa? Si alkananya gitu, biar si kloronya cuman masuk itu satu gitu kira-kira. Berarti pada rantai karbon radikal bebas itu lebih menyerang si hidrogennya. Kalau tadi si alkena lebih menyerang si ikatan pi-nya gitu. Bagus pertanyaannya. Bagaimana, Di? Berarti bisa, Kak, misalnya kalau pada kayak tadi butana, Kak, sampai hanya habis semua terisi oleh misalnya Cl gitu, Kak, bisa? Kalau rantai karbonnya lurus bisa, tapi kan ada yang lebih stabil yang mana dulu. Tadi boleh, berarti kamu tadi jawab isomer butana itu ada berapa? Bereaksi dengan Cl. Saya buat 4, Kak. Yang pertama? 1 klorobutana, 2 klorobutana, 1 kloro 2 metil propana, 2 kloro 2 metil propana. Oke, berarti di 1 klorobutana, berarti yang diserang si radikal C-nya itu kan di CH3 kan, ada C primer. Berarti kalau misalnya 2 klorobutana, berarti radikal Cl-nya menyerang si C kedua atau di C sekunder. Nah, kalau kamu misalkan dapatnya di 2 kloro 2 metil propana, berarti radikal Cl-nya itu yang diserangnya adalah C tersier. Coba hubungkan kestabilan radikal tadi. Kira-kira mana di situ radikal yang paling stabil dari rantai karbonnya? Itu mirip dengan karbokation. Yuk, di 1 kloro, 2 kloro, atau di 2 klorometil, 2 kloro 2 metil. Mana yang paling stabil? 2 kloro 2 metil propana. Ya, berarti untuk memungkinkan dominan yang terbentuk itu ya itu gitu. Karena si radikal itu walaupun misalnya dia
tidak stabil, tapi dia akan mengusahakan dirinya untuk mana space yang terstabilnya gitu. Berarti dari kalau misalnya kita nggak tahu struktur butananya itu apa, ya keempat kemungkinan itulah yang bisa terbentuk senyawa dari jika si butana itu diserang oleh radikal Cl gitu, Dik. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada pertanyaan kembali lagi? Kalau tidak ada, boleh kakak bagi grup untuk kakak mau melihat hasil diskusi kita hari ini sejauh mana. Berarti untuk sesi ini kakak minta kerjasamanya yang lebih, bisa kakak minta kerjasamanya antar kelompok. Kakak tutup slide-nya dulu sementara ya. Sebelumnya kakak udah hubungi Deva tentang kelompok sebelumnya. Ada 7 kelompok, jadi ada 7 kelompok kan? Nah, kelompok yang 7 ini udah ada ini belum? Udah ada grup belum? Biasanya kan ada tuh grupnya, buat kelompok dulu yuk, nanti ngerjain tugasnya sama-sama gitu. Udah ada belum? Tadinya sih kakak pengennya sebenarnya ini di kelas Zoom, karena kalau di kelas Zoom itu kan bisa kita buat room gitu. Cuman karena kita di Google Meet nggak apa-apa sih. Masing-masing kelompok, yang 7 kelompok ini udah punya grup-grup di WA masing-masing nggak sih? Kayak grup diskusi gitu ya, Kak? Iya, ada. Ada tidak? Masa nggak ada, udah pertemuan keberapa kuliahnya? Di sini kakak udah dapat kok draft ininya, kelompoknya. Kelompok pertama Arinda, Deva, Maria, Putri, Oktaviani. Benar? Ini kelompok 1? Benar, Kak. Udah. Kelompok 2 Adinda, Putri, Rebecca, Divo, dan Sarah. Kelompok 2. Konfirmasi ya. Mana tahu kakak salah ya. Kelompok 3 Evi, Glory, Sarah, Sukma, dan Nisa. Kelompok 4 Esra, Maria, Muhammad Yuda, Yeni. Kelompok 6 Dina, Maigita, Sedianta, Vivi. Kelompok itu kelompok 6 ya. Kelompok 5 Hoiria, Messi, Muhammad Akbar, dan siapa ini, Dik? Bageri ya. Kelompok 7 Cynthia, David, Hairatun, Nirwana. Nah, tolong ini ke-7 kelompok buat kelompoknya masing-masing di grup WA-nya boleh, nggak apa-apa. Nanti kakak kirimkan LKM-nya atau lembar kerja mahasiswanya. Nggak banyak-banyak kok, soalnya udah gampang kok. Kalau tadi memperhatikan penjelasan dan diskusi kita sama-sama pasti 10 menit siapnya itu gitu. Nanti kakak kirimkan LKM-nya melalui Deva aja ya, Dek ya. Nanti kirimkan ke grup ya. Baik, Kak. Oke, kakak kirimkan ke Deva LKM-nya. Ini waktu menunjukkan 12.02. Kakak kasih waktu 15 menit kayaknya cukup deh. 15 menit, nanti ikutin petunjuk LKM-nya. Ikutin petunjuk LKM-nya, diskusi masing-masing di grupnya. 15 menit kemudian setelah nanti diskusinya berakhir, kakak mintakan perwakilan ataupun kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan bersama-sama di grup ini. Udah masuk, Dek, Deva? LKM yang kakak kirim? Sudah, Kak. Oke, bagikan di grup ya. Bagikan di grup, kakak beri waktu 15 sampai 20 menit lah ya maksimal ya. 15 sampai 20 menit untuk didiskusikan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Nanti di 12.20 kakak mintakan untuk kita diskusikan bersama atau dipresentasikan per kelompok hasil diskusinya.